Assalamualaikum, beragam peristiwa kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip selebriti terupdate kami sajikan dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, pasangan muda-mudi di Lampung dibegal oleh 4 pria saat boncengan sepeda motor. Ironis, saat kejadian, di lokasi sedang ramai pengendara motor lalu lalang. Tak satupun orang yang lewat curiga saat itu sedang terjadi tindak kriminal. Padahal korban sudah memohon-mohon meminta tolong. Viral di media sosial, rekaman video pembegalan di Jalan Pantai Cukuh Pandan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pasangan muda-mudi yang sedang boncengan dirampas sepeda motornya. Ironis, saat kejadian banyak pengendara lain lalu lalang. Namun tak satu pun yang curiga meski korban sudah memohon minta tolong dan memberitahu kalau dia sedang dibegal. Bahkan korban juga sempat mengatakan semua duitnya dirampas oleh pelaku. Diambil sama dia, teman-temannya. Bukan, dia kan teman-temannya, Bang. Woi, saya ini lihat kamu aja. Apa teman tadi? Orang yang Beberapa pengendara sempat berhenti, namun pelaku mengatakan tidak seperti yang dituduhkan korban. Ada juga seorang pengendara motor yang sempat mengatakan akan menolong, namun belakangan terungkap dia hanya pura-pura karena ternyata bagian dari komplotan begal. Menurut korban, total ada 4 pelaku. Mereka berhasil membawa kabur motornya setelah suasana makin ramai. Korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Kota Agung. Namun setelah dilakukan penyelidikan, lokasi kejadian ternyata berada di luar wilayah hukum Kota Agung. Terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang viral, yang karena informasi ada di wilayah Kota Agung. Namun setelah kita telusuri secara pasti, TKP adalah di Cukuh Pandan, Pekon, Padang Ratu, Kecamatan Limau. Kasus ini kemudian ditangani Polres Tanggamus dan polisi menyebut telah mengidentifikasi pelaku penodongan dan pembegalan sepeda motor tersebut. Saat ini tengah diburu. Oh ya Mei, selain itu ada juga nih video penganiayaan seorang ayah terhadap anak perempuannya di Tangerang Selatan. Dan video itu menjadi viral di dunia maya. Wah, betul banget nih Jis. Namun di dalam kasus ini hanya dalam hitungan jam pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Lalu kira-kira apakah motif pelaku menganiaya anaknya yang masih berusia 5 tahun? Berikut laporannya. Beginilah detik-detik penangkapan Wahyu Handoko, penganiaya di wilayah Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis malam. Saat diringkus, pelaku yang masih berada dalam mobil tidak melawan polisi. Khawatir jadi sasaran amuk massa, pelaku dijaga ketat polisi. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Saat dibawa ke hadapan wartawan, pelaku yang sudah mengenakan baju tahanan terus menunduk. Kasus ini bermula dari beredarnya video penganiayaan terhadap seorang anak oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam video itu terlihat si anak yang berusia 5 tahun itu sampai pingsan dianiaya ayahnya yang terus mengeluarkan makian. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Imam Imanuddin mengatakan, motif pelaku menganiaya darah dagingnya sendiri karena cemburu. Pelaku yang sudah bercerai naik pitam saat mengetahui mantan istrinya memiliki pasangan baru. Ia kemudian merekam video penganiayaan ini dan mengirim ke mantan istrinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dari tersangka yaitu ada kecemburuan terhadap
ibunya anak tersebut sehingga melampiaskannya kepada si anak. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kondisi si anak sudah berangsur membaik dan mulai dapat berkomunikasi. Demikian laporan Milhan Wahyudi dari Tangerang Selatan, Banten. Tega banget ya Jis ya. Parah sih, Mei. Bener, kita beralih ke informasi selanjutnya nih Ajis. Udah tahu belum? Berita yang mana nih, Mei? Nah, kalau ada video truk ugal-ugalan di daerah Lumajang, Jawa Timur, ini juga viral di media sosial, Jis. Ngeri banget deh pokoknya. Jalanan tuh lurus, tapi sopirnya sengaja belok-belokin truk sampai oleng. Oh, yang itu tuh ngeri banget, Mei. Iya. Itu pasti mengganggu pengguna jalan lain dong pastinya kan. Betul dan banget, untuk Jis. itu makanya polisi langsung melacak dan juga menangkap pelakunya, Mei. Betul. Dan ini dia beritanya. Visi setut, misi oleng, visi misi setut oleng. Inilah aksi berbahaya yang dilakukan oleh seorang supir truk di daerah Lumajang, Jawa Timur. Lihat saja, truk yang dipenuhi penumpang itu ia kemudikan secara ugal-ugalan. Terlihat, truk meluncur meliuk-liuk dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya membahayakan supir dan penumpangnya saja, aksi tersebut tentulah dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Aksi truk oleng ini rupanya juga menginspirasi seorang anak kecil di daerah Semarang, Jawa Tengah. Saat ditanya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo soal cita-cita, dengan sigap sang anak menjawab, ingin jadi supir truk biar bisa oleng. Sopir truk. Kamu namanya siapa? Kok pengen jadi supir truk kenapa? Gajinya oleng, Bang. Hah? Apanya yang oleng? Oleng. Truknya. Oh, truknya oleng? Oleng itu gimana? Dia megang-megang ini. Ya megang-megang ini. Lu truknya megang-megang nabrak uang piye? Kalau nanti ada truk mau ditulisi nggak banyak? Iya. Tulisi apa? Lambe turah. Hah? Lambe turah. Tulisannya lambe turah. Terkait dengan beredarnya video truk oleng itu, polisi pun mengambil tindakan tegas. Petugas segera mendatangi rumah sang sopir dan mengamankannya. Tepat malam itu juga setelah kami peroleh data dari identitas baik kendaraan maupun pengemudi, kami lakukan penjemputan terhadap pengemudi dan kendaraan truk tersebut langsung kami amankan di Polres. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengemudi tersebut adalah seorang pria, seorang berumur 20 tahun, warga Madurjo, Kecamatan Pasirian. Kemudian kami lakukan penindakan. Di samping memberikan sanksi tilang terhadap sopir, polisi juga memanggil pelaku perekam dan pengunggah video viral itu. Usut punya usut. Ternyata para pelaku melakukan aksi ini untuk mengejar viewers atau penonton di kanal YouTube mereka. Aduh. Demikian laporan Muhammad Syahwan dari Lumajang, Jawa Timur. Jangan-jangan yang kayak gitu tuh jangan ditiru, supir pastinya. oleng ya kan, karena Kita nggak bahaya niru, Mei. banget. Bener banget, Mei. Bener banget. Oke, kita ke informasi selanjutnya ya, Jis ya. Nah, pemirsa, setelah berperang selama 11 hari, Israel dan Hamas akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata mulai hari ini. Rakyat Palestina merayakan gencatan senjata dengan sukacita. Suasana sukacita warga Palestina merayakan gencatan senjata terlihat di Yerusalem, Gaza, dan tepi barat. Warga beramai-ramai turun ke jalan sambil mengibarkan bendera Palestina. Mobil-mobil memenuhi jalan protokol kota Gaza. Warga akhirnya dapat merasakan ketenangan setelah dibombardir serangan Israel sejak 10 Mei 2021, termasuk saat Idul Fitri. Gencatan senjata dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu setempat. Bagi Hamas, gencatan senjata ini merupakan tanda bahwa perlawanan mereka terhadap Israel yang lebih kuat dari sisi militer telah berhasil. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan kabinet keamanannya dengan suara bulat mendukung penuh gencatan senjata. Dalam gempuran Israel selama 11 hari tercatat 232 warga Palestina yang tewas. Di antara korban tewas terdapat 65 anak-anak. Sementara lebih dari 1.900 orang terluka akibat serangan udara dan artileri Israel.
Gonjang-ganjing keretakan rumah tangga putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz dan Larissa Chow terjawab. Betul sekali Ajis. Larissa Chow resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Kamis 20 Mei 2021. Lantas apa penyebab pasangan muda itu memilih bercerai? Berikut ulasannya. Terlihat adem ayem, tak terdengar kabar miring. Ternyata rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow diambang perceraian. Larissa Chow menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Kamis 20 Mei 2021. Hal tersebut diketahui dari unggahan Alvin Faiz di media sosial pribadinya Kamis malam. Setelah melalui proses yang panjang, saya dan Larissa memutuskan untuk berpisah. Per hari ini gugatan dari Larissa sudah sampai di pengadilan, terang Alvin Faiz. Memilih berpisah, putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa memberikan contoh yang baik. Pria berusia 22 tahun ini juga menyampaikan alasan perceraian. Ternyata, penyebab perceraian karena sudah tidak sejalan lagi ke depannya, bukan karena orang ketiga atau kekerasan fisik. Alvin berjanji akan menjaga hubungan baik dengan Larissa Chow demi buah hati mereka. Terkait persoalan rumah tangga Alvin dan Larissa, sejumlah artis teman keduanya memberikan doa terbaik. Sebut saja Tengku Wisnu, Arie Untung, dan Taki Malik. Alvin Faiz dan Larissa Chow menikah di usia sangat muda. Mereka menikah pada 6 Agustus 2016. Kala itu, usia Alvin Faiz 17 tahun, sementara Larissa Chow 20 tahun. Dan pada 9 Juni 2017, Larissa melahirkan anak pertama yang diberi nama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Pemirsa, Provinsi DKI Jakarta membuat aturan baru dengan menempelkan stiker ke rumah-rumah warga yang pergi mudik ke kampung halaman demi mencegah penyebaran COVID-19. Kita akan terhubung dengan Andana Eki yang meliput penempelan stiker di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Ya baik pemirsa, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Jabodetabek atau khususnya di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membuat aturan baru yakni menempelkan stiker-stiker pada rumah yang pemiliknya meninggalkan rumahnya untuk mudik. Salah satunya terjadi di Kecamatan Kalideres di Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat. Dan di samping kami pemirsa sudah ada Lurah Pegadungan, Bapak Adit. Pak Adit, mohon izin boleh wawancara sebentar? Ya. Pak Adit, ini boleh sambil giatnya Pak? Oh ya. Agak maju sedikit Pak. Oke. Pak Lurah, ini seperti apa sebetulnya kegiatan penempelan stiker pada hari ini Pak? Ya, terima kasih. Giat penempelan stiker pada hari ini memang giat sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur nomor 33 tahun 2021, di mana kami mengharuskan untuk mendata pemudik untuk mencegah penularan dari COVID-19 ataupun meminimalisir adanya penyebaran barulah di wilayah DKI Jakarta, seperti itu. Skema pemasangan stikernya seperti apa Pak Lurah? Ya, untuk skema sendiri kami sesuai dengan aturan dari Bapak Gubernur, SOP yang kami jalankan bahwa pemudik itu kita data melalui stakeholder kami yang ada dari jajaran ataupun panjangan dari Pemprov DKI Jakarta seperti Ketua RW, RT, LMK, kemudian para kader, ibu-ibu kader, PKK dan segala macam. Mereka dari H+1 sampai dengan tanggal 30 Mei kita sudah mendata pemudik maupun yang melalui SIKM ataupun pemudik yang tidak melalui SIKM. Setelah kami data, kami cek suhu tubuh, kemudian kami data dari kapan dan pulang mudiknya kemana. Kalau misalnya memang terindikasi ataupun tidak, itu kami upayakan untuk di swab secara gratis. Kebetulan untuk di Kecamatan Kalideres ini kami ada program swab gratis bagi pemudik, itu ada di Polsek Kalideres dan di Puskesmas Kecamatan. Ya baik pemirsa, itu tadi yang sudah berlangsung di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Eki dan pemirsa. Demikian Merah Putih Peristiwa hari ini. Saya Merlin Yuriana. Dan saya Azariat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.